Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rohmat Santoso, Nailil Ulia, Zulanda Francisca akan menjelaskan materi tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Yang pertama yaitu hormati dan patuhi orang tuamu. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam, mengajarkan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat penting. Istilah lain, berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Maksud berbakti di sini menurut Atsari adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu. Karena dalam agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan ayah. Kemudian, taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ayah dan ibu. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Saya Zulanda Francisca. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang bentuk berbuat baik kepada orang tua jika mereka masih hidup. Yang pertama, jika berbicara dengan orang tua harus dengan baik dan sopan. Artinya jika orang tua mengajak kita berbicara, memberi nasihat,
kita sebisa mungkin harus menjawab dengan baik dan tidak boleh mengatakan kepada mereka perkataan atau semacamnya yang membuat mereka sakit hati. Yang kedua, ketika diberi nasihat, mendengarkan dan jangan sampai membentaknya. Yang ketiga, ketika disuruh sebaiknya segera dilakukan dan dikerjakan sebaik mungkin agar orang tua juga senang. Yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, selalu mendoakan orang tua yang baik-baik. Yang selanjutnya yaitu tentang bentuk berbuat baik kepada orang tua jika mereka sudah meninggal. Yang pertama, mendoakan orang tua dengan berkunjung ke makamnya dan di rumah juga tetap mendoakan, jangan sampai lupa. Yang kedua, berkunjung ke rumah kerabat dan teman orang tua agar tujuannya itu bisa mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Yang keempat, melunasi hutang kedua orang tua apabila mereka mempunyai hutang. Dan yang terakhir, menjaga nama baik orang tua sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat dan hikmah, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah SWT pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami ketika kita berada di dunia. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Ke materi selanjutnya yaitu mengenai hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Yang sebelumnya kita belum mengerti apa-apa, dengan didikan dari guru kita menjadi mengerti tentang pengetahuan dan ilmu. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan kita, guru itu merupakan orang yang sangat penting bagi kita karena mereka sudah mendidik kita sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Dengan kata lain sendiri, guru mempunyai dua tugas yang mulia yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakteristik peserta didik yang berupa sifat, watak, dan perilakunya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha aziyyun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Fatir ayat 28. Kemudian cara berbakti kepada guru yang masih mengajar di sekolah. Yang pertama, saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, menyampaikan senyum, salam, dan juga sapa. Jadi ketika bertemu di sekolah maupun di luar, terutama di sekolah, tidak lupa kita senyum, kemudian salam dan juga menyapa, kemudian membantu menyiapkan persiapan pembelajaran. Semisal ada papan tulis yang masih kotor, masih ada tulisan bekas pelajaran sebelumnya, sebaiknya murid membantu menghapus, membersihkan papan tulis tersebut. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, cara yang baik ataupun adab seorang murid yaitu memperhatikan penjelasan dari bapak ibu guru. Kemudian apabila bertanya, kita harus menyampaikan dengan cara yang sopan dan juga yang baik. Kemudian melakukan tugas pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian cara berbakti kepada guru yang pernah mengajar pada jenjang sebelumnya, yang pernah mengajar. Yang pertama, sama seperti tadi, senyum, salam, dan juga sapa, bertutur kata dan bersikap sopan dan santun. Terus yang ketiga, menjalani silaturahim, mendoakan
Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam segala urusan. Terus yang kelima, melaksanakan amanah yang pernah diberikan. Ini yang penting, yaitu setiap guru pasti pernah memberikan contoh ataupun pesan amanah kepada seorang murid yang baik untuk dilaksanakan. Ya mungkin untuk kebaikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi, harus melaksanakan amanah ataupun pesan yang pernah disampaikan, walaupun sekarang sudah tidak mengajar. Seperti itu. Terus kemudian hikmah dan manfaat hormat kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama, ilmu yang telah diterima semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi adanya kita hormat, kita patuh kepada Bapak Ibu guru, semoga apa yang telah disampaikan ataupun ilmu yang kita terima bisa menjadi lebih bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, memudahkan dalam memahami materi pembelajaran. Semoga ketika dalam pembelajaran ataupun dalam sekolah kita taat, kita hormat kepada Bapak Ibu guru, diberi kemudahan dalam memahami materi pembelajaran. Terus yang ketiga, saling mendoakan. Jadi ketika kita menjadi murid yang baik, kita menjadi murid yang sopan, kita hormat, tentu seorang guru tidak akan pernah mendoakan murid untuk hal yang lebih baik.